dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya Tuhan Kau berfirman kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu untuk diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih pelan ya. Kecil suara Bapak. Masih kecil. Bapak lagi di mana? Lagi di kamar. Oh, kirain Ya terlalu biasanya besar ya. Masih kurang kecil. besar suaranya. Oke. Masih kecil ya. Masih kedengaran nggak? Sudah, Pak, sudah. Masih kecil. Sudah dengar. Ya, baik. Bapak Ibu, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan membawakan satu firman Tuhan, yaitu yang paling sederhana saja dalam Matius 24, ya, bagian firman Tuhan yang terkenal dengan khotbah akhir zaman. Matius 24, 25, nah itu semua khotbahnya Yesus tentang khotbah akhir zaman. Ada suatu saat Yesus main ke bait Allah, lalu dia menjelaskan bagian ini, itu ayat satunya. Ya, saya mulai dari ayatnya yang keempat. Sudah kelihatan share screen saya ya. Jawab Yesus kepada mereka, ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi mereka semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, ya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, Bapak Ibu, khotbah tentang akhir zaman, apalagi kalau seminar tentang akhir zaman itu biasanya banyak sekali yang minat, ya, apalagi ditandai mulai dengan dihubungkan dengan lembu merah, ada yang dihubungkan dengan pembangunan bait Allah, ada yang dihubungkan dengan uh, macam-macam, ya, bulan merah, ya. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan COVID, ya. Jadi pada momen-momen tertentu ketika mau ada gerhana bulan merah itu, nah itu dibikin seminar bagus tuh.
waktu ada lembu merah, kedapatan orang dapat lembu merah, langsung bikin seminar akhir zaman. Nah itu laris tuh. Ternyata di bagian pantatnya nggak merah katanya, bagian ekornya. Jadi nggak jadi akhir zaman pada waktu itu. Jadi kasihan sekali kalau kita akan dipermainkan dengan pengajaran akhir zaman kalau demikian, ya, karena Alkitab sangat jelas mencatat bahwa akhir zaman itu kalau sebetulnya kita bisa mengidentifikasi akhir zaman, ya, kita tidak tahu pasti harinya, tapi kita bisa melihat, ya, karena Alkitab dengan jelas kalau Injil Kerajaan ini diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saya mau menjelaskan bagian firman Tuhan ini dalam beberapa bagian. Pertama kita akan melihat di bagian pertama ini adalah tanda, ya, tanda kedatangan Tuhan. Ya. Apa saja sih tanda-tanda kedatangan Tuhan? Itu juga jadi pertanyaan para murid. Yesus menjelaskan dalam bagian ini jelas sekali tanda kedatangan Tuhan ialah pertama ada orang akan menyesatkan kamu, ya, penyesatan, ya, penyesatan di sana sini. Nah, kita sudah lihat gejala ini, ya, sudah terjadi, ya, karena memang ini sudah di penghujung zaman sebetulnya, ya. Ada orang menyesatkan kamu, berarti kalau ada orang menyesatkan, ada orang tokoh penyesat dan ada sekelompok orang yang disesatkan dengan ajaran-ajaran tertentu. Banyak sekali sekarang. Ya bahkan saya sesali satu murid kami Kairos, ya, di Papua yang sekarang ikut ajaran sesat ini di Zoom, ya, di Zoom loh. Banyak peminatnya katanya. Ya. Tadinya dia bergiat sama Ibu Agustin, istri saya, penginjilan sebetulnya. Mereka semangat. Tapi karena kasihan, karena ada tanda-tanda zaman ini sedang berlaku, orang akan disesatkan. Orang akan menyesatkan kamu. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, tidak semua yang ada Yesusnya itu benar. Ya, jadi lihat, ya. Saya jadi ingat satu teman di Hong Kong, ya. Dia sedang cari gereja dan dia salah masuk gereja. Tapi ketika dia dengar ajarannya ini kayaknya enggak kayak gini deh, Yesusnya yang dia kenal di Indonesia. Akhirnya dia cepat-cepat keluar dari gereja Mormon itu. Untung nggak terlalu lama dia dan masuk gereja kakak saya. Ya luar biasa Bapak Ibu. Ya, ajaran sesat pasti akan terjadi. Banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Penyamaran iblis yang paling tinggi adalah dia akan mengaku sebagai Mesias. Ya. Dia memakai orang-orang. Banyak orang, Bapak Ibu, bukan satu dua. Bukan. Banyak orang. Ya, pakai Mesias. Pertamanya mungkin Rasul dulu. Dia mengaku Rasul, lalu lama-lama nanti jadi Mesias. Ya. Ini bukan rahasia lagi ya. Dan karena Alkitab membukakannya, saya juga membukakannya. Bukan dalam rangka menjudge ya. Tapi ini kata Alkitab. Dan kita tinggal melihat dan menyikapinya. Ya, supaya nanti kita tahu sikap yang akan kita ambil. Mereka akan menyesatkan banyak orang, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengaku Mesias ini akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati, mereka tidak. Karena penyesat itu mulai dari bait Allah memang. Ya. Lalu ini yang berikutnya, kamu akan mendengar deru perang, kabar tentang perang. Ini menjadi pokok doa kita pada tiap hari.
Ya, negara yang bertikai, negara yang berperang. Ya, dan saya selalu dalam doa saya kalau memang ini penggenapan tanda-tanda akhir zaman, maka Tuhan yang mampu menghentikannya. Ya, sekalipun PBB atau negara-negara terdekatnya mengadakan perjumpaan-perjumpaan politik, kalau itu merupakan tanda akhir zaman, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi kita minta sama Tuhan, karena memang Tuhan juga berfirman kepada kami, kepada kita, ya, kamu harus doakan, usahakan kedamaian di mana kamu tinggal. Jadi kita wajib berdoa, ya, minta sama Tuhan yang terbaik supaya Tuhan kuatkan mereka yang kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya oleh karena perang dan dalam ketakutan di bunker-bunker. Ya. Lalu apalagi bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ini juga sudah tergenapi dan sedang dan akan pasti. Ya, ada kelaparan Bapak Ibu, ada gempa bumi di berbagai tempat. Ya, saya baru dengar nih di Indonesia 7 jam dari Jakarta katanya ya, di kepulauan mana ya? Yang kemarin di satu kepulauan di Sumatera sana ya. Yang sudah berapa berapa minggu gitu nggak masuk bahan makanan ke sana. Ya, dan itu penduduknya dalam kelaparan, ya. Pulau Enggano atau apa gitu. Waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini bukan saya menakut-nakuti Bapak Ibu. Ya, pada waktu itu kamu akan diserahkan dan disiksa. Peristiwa peristiwa yang baru saja yang masih hangat, ya, kita lihat anak-anak lagi retreat, ya, dibilang bangun gereja. Orang itu rumah retreat apa nggak lihat apa, ya. Dan Bapak Gubernur kategorikan itu memang perbuatan kriminal, ya, dan harus diproses secara hukum, ya. Kamu akan dibunuh, dikatakan halal darahnya orang percaya, ya. Saya kasih aja tanda-tanda ini ya Bapak Ibu, nanti boleh didiskusikan. Ya. Kamu akan dibenci semua bangsa karena namaku. Banyak orang akan murtad. Nah, apalagi yang Kristen abal-abal Bapak Ibu, yang kalau sakit ke dukun dan lain sebagainya. Ini sungguh teruji, makanya saya nggak terlalu uh, apa nih, prihatin kalau ada artis pindah agama, ya, ya sedang Kristennya aja nggak benar, ya, nggak. Jadi orang yang nggak akan pindah agama itu kalau dia aktif melayani, Bapak Ibu, ya. Kalau dia aktif melayani, itu dari penghargaannya kepada Tuhan itu tinggi sekali, ya. Tapi kalau dia tidak melayani, apalagi tidak mau berkorban, nah, kalau orang mau berkorban itu berarti dia menghargai Tuhan itu uh, tinggi, dan dia tidak mungkin menjual Tuhannya. Kalau dia menghargai Tuhan tinggi, ya. Kalau orang yang mudah murtad itu dia rendah sekali penghargaannya terhadap Tuhannya, terhadap agamanya. Mereka akan saling menyerahkan, Bapak Ibu. Ya. Mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Ini krisis kasih, ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak orang sudah berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Hati-hati itu tanda-tanda nabi palsu itu. Ya. Tidak pernah tuh Billy Graham ngomong Tuhan berbicara kepada saya. Billy Graham selalu berkata, Bible side, ya. Alkitab berkata, ya. Dia tahu dia sedang memberitakan Alkitab, bukan Tuhan berbicara kepada saya, bukan. Ya, itu orang yang tidak mau dikritik sebetulnya, orang yang bilang Tuhan berbicara kepada saya. Lalu jemaatnya bilang Tuhan juga berbicara sama saya, enggak begitu. Ya kan payah kalau kayak gitu. Ya.
Makin bertambahnya kedurhakaan, Bapak Ibu. Lihatlah, ya, di keluarga kita hati-hati, wanti-wanti, pengajaran kepada anak-anak dan lain sebagainya. Kita harus kuat di pengajaran keluarga. Karena urutannya itu pribadi, keluarga, udah hancur gereja. Ya, itu urutannya. Kalau mau hancurkan gereja, hancurkan pribadi, hancurkan keluarga, karena gereja terdiri dari pribadi dan keluarga. Kalau itu dihancurkan, hancurlah gereja. Sedangkan gereja yang kuat dalam pembinaan jemaat, keluarga, maka gereja itu akan kuat. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, Bapak Ibu. Ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, itulah tanda-tandanya banyak ya. Saya tidak mengategorikan tadi, banyak sekali tanda-tanda kedatangannya. Tapi Bapak Ibu boleh melihat dan mengaminkannya. Sedangkan sikap orang percaya dalam menyikapi tanda-tanda tersebut bagaimana? Juga dicatat di sini, dikatakan waspada, ya. Ingat seruan Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Ya, kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan, itu kata Bang Napi. Demikian juga penyesatan ada bukan karena niat pelaku, tapi memang ada kesempatan. Ya, hati-hati kesempatan kita mengikuti Zoom. Saya pastikan Bapak Ibu kalau mengikuti Kingdom Family, Bapak Ibu tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat. Ya, karena sini kita saling mengawasi. Ya, saling mengawasi. Dan khotbahnya juga doktrinal ya. Jadi kita akan saling mengawasi satu sama lain. Puji Tuhan, Tuhan kumpulkan di sini dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang sengaja atau tidak sengaja mengikuti Kingdom Family, Anda tepat memilih komunitas ini. Bukan karena saya sekjen, bukan, ya, bukan, ya. Tapi saya sudah masuk kemana-mana. Tadi malam Gilbert di PSBB juga saya lihat, ya. Kadang itu jadi momok, ya. Lalu sikap yang lain lagi, berawas-awaslah, ya, hati-hati. Waspadalah, berawas-awaslah. Artinya Paulus bilang sama Timotius, awasilah ajaranmu, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jangan sampai kamu kayak calo, katanya Paulus. Tahu calo, Bapak Ibu? Caloknya surga. Surga, orang ke surga dia tinggal. Itu calo, ya. Atau kernet apa itu calo yang suka cari penumpang itu, ya. Lalu dikatakan jangan kamu gelisah. Kita kan sudah baca firman Tuhan kan? Jangan kamu gelisah karena kegelisahan akan justru membawa kita nanti kepada ya tadi itu penyesatan dan salah dalam bertingkah laku. Tenang saja. Ini pasti terjadi. Kan Yesus bilang, aku sengaja kasih tahu ini supaya ketika ini terjadi kamu tahu aku sudah mengatakannya kepada kamu, ya. Jadi kita hanya tahu saja dan bersikap dengan baik. Ya, Pak Calvin sering bilang dia berulang-ulang didatangi itu sama uh, Yehova, ya. Ya kita tahu saja dan berawas-awas, jangan coba-coba. Ya, kalau kita tidak cukup kuat, ya yakinkan Bapak Ibu kuat kalau mau ikut ke sana. Hadir-hadir, saya hati-hati, ya. Tapi lebih baik jangan coba-coba. Karena semuanya itu harus terjadi, ya. Tapi itu memang belum kesudahannya, Bapak Ibu. Belum. Itu memang harus terjadi, tapi belum kesudahannya.
Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, dikatakan. Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya. Tetapi orang, ya ini perhatikan Bapak Ibu. Jadi saya sengaja kasih warna merah supaya Bapak Ibu trauma dengan peringatan-peringatan ini. Ya, bukan trauma sebetulnya. Awas dengan militan gitu ya. Supaya nggak kompromi. Tapi orang yang sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, setia sampai akhir. Jadi sikapnya ialah waspada, berawas-awas, jangan gelisah. Ya, semuanya itu pasti terjadi, tapi belum kesudahannya. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman baru. Ya, pastikan kita setia sampai akhir, bukan pernah setia. Setia itu bukan pernah, Bapak Ibu. Oh, saya setia, Pak. Iya, setia, saya orangnya setia kapan? 20 tahun lalu. Itu bukan bukan setia, itu pernah aktif. Ya, setia itu dulu dan sampai selama-lamanya. Itu Yesus yang dibilang setia. Dikatakan dia mengosongkan dirinya, taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Lalu bagian terakhirnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sehingga di Matius 28 dikatakan segala kuasa diberikan kepada dia. Surga di bumi. Ya, itu hasil dari ketaatan, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekarang indikator kedatangan Tuhan. Ya. Indikator kedatangan Tuhan ada di ayat terakhir, Bapak Ibu. Ini, ya. Dan Injil kerajaan tadi tanda-tanda ya, tanda-tanda. Sekarang ini indikatornya, ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin Yesus cepat datang, berarti apa? Berarti kita harus menuntaskan amanat agung. Saya dapat mengatakan bahwa sebetulnya orang percaya sendiri yang menentukan, bukan menentukan dia dapat mempercepat atau memperlambat kedatangan Tuhan. Ya. Kalau dia malas ke penginjilan bangsa-bangsa, mendoakan bangsa-bangsa, ya ya Tuhan datang ya masih lama, ya. Karena kita sudah tahu indikatornya kan, tanda-tandanya kan. Yesus kapan datang? Ya. Jadi sesudah Injil sampai. Saya sedikit melengkapi bagian akhir ini dengan satu bagian YouTube yang pernah saya sampaikan. Ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ya sebelum saya setel YouTube-nya, ya. Lihat bagian ini. Kalau terjadi hal seperti tadi, peperangan dan lain sebagainya, Lukas mencatat demikian. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi dahsyat di berbagai tempat, dan akan ada penyakit sampar dan selanjutnya Bapak Ibu. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kamu akan ditangkap dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Bagian ini yang saya terkesan. Lukas menulis, hal itu akan menjadi apa? Kesempatan, Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi ketika kesulitan-kesulitan hidup karena tanda-tanda akhir zaman, peperangan dan gempa bumi itu,
Itu kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Setelah saya lihat memang demikian Bapak Ibu. Ketika peperangan, gempa bumi, bencana alam, apa yang keluar dari mulut orang biasanya? Ya, orang Kristen baik Tuhan Yesus waktu Palu itu Palu. Itu saya dengar nyaring sekali itu. Yang Kristen tuh teriak Tuhan Yesus. Yang Muslim teriak Allahu Akbar segala macam. Artinya apa? Pada waktu ini orang sedang mencari Allahnya masing-masing. Dan kita kesempatan untuk bersaksi. Di rumah sakit, di mana-mana, di bencana alam. Ya. Jadi kita harus pergunakan kesempatan ini. Ya. Baik, saya akan detailkan bagian. Ini skema agenda Allah sebetulnya. Sejak zamannya Abraham sampai kedatangan Yesus yang pertama dan sampai kedatangan Yesus yang kedua. Sekarang kita sedang berada di masa antara kedatangan Yesus pertama dan kedua. Ya. Kedatangan Yesus nanti pada akhirnya dia rindu agar segala bangsa, suku, dan kaum itu ada di hadapannya. Ada 15.000 bangsa dan kaum pada saat ini. Yang baru terjangkau sekitar 6.000. Masih banyak yang belum. Dan yang ketiga dari tes kita ini adalah tubuh kita sendiri adalah bait Roh Suci. Ya. Roh Suci. Mari kita pakai kehidupan kita yang menjadi jalan orang mengenal Allah untuk kemuliaan Allah. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Kita nggak perlu nyanyi ini. Ku bawa hidupku sekarang, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Ya, saya masih ingat kata Pak Eko kemarin. Kalau kita tidak bisa memberitakan Kristus, paling nggak kita hadir di tengah-tengah mereka, biar mereka melihat Kristus di dalam kita. Karena kerjaan kita sebetulnya, atau tugas kita adalah mempersiapkan bangsa-bangsa, ya, untuk menyambut dia, menyembah dia, karena dia akan datang. Ketika dia datang, maka bangsa-bangsa akan menyembah dia. Dan itu tugas kita yang mempersiapkan bangsa-bangsa. Ya. Itu tugas gereja. Dan kiranya gereja menangkap pesan ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, saya sudah selesai memberitakan bagian pengajaran ini. Tuhan, lanjutkan itu dalam diri kami masing-masing, dalam kehidupan kami, baik dalam menyikapi tanda-tanda dan apa yang harus kami lakukan menjelang kedatangan-Mu atau mempersiapkan bangsa-bangsa. Karena hanya kalau mereka sudah mendengarkan Injil, barulah Engkau datang ya Tuhan. Dan kami tahu, ada satu pribadi yang tidak suka kalau Tuhan datang, yaitu iblis. Dialah yang membuat misi tidak populer. Dialah yang membuat gereja dalam keengganan memberitakan Injil. Tapi kami tidak mau menyalahkan iblis karena itu memang pekerjaannya. Dan biarlah gerejamu sungguh-sungguh dibangkitkan menjelang akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami dapat ambil andil, ya, bagian untuk juga mempercepat kedatangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Bari.